Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students, my happy students. Selamat pagi murid-muridku semua yang berbahagia. Semoga hari ini kalian tetap semangat dari puasa dan juga tetap di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat ya, selalu jaga kesehatan, selalu cuci tangan dan jangan lupa memakai masker kalau keluar rumah. Oke, English for today. Nah, for today kita akan membahas tentang simple present. Apa sih simple present? Simple present itu nanti kita akan bahas seperti di buku kalian. Nah, di buku kalian nanti kalian buka materi lanjutan yang kemarin. Nah, nanti kita lanjutkan saja. Nah, simple present itu apa? Nanti kalian akan ada di bukunya. Sebelumnya Pak Rian jelaskan dulu. Jadi ini nanti kita akan menyusun kalimat menggunakan simple present. Masalah simple present itu apa nanti kita pelajari. Yang penting itu adalah simple present itu merupakan bentuk kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Susunan kalimat yang paling gampang, paling simple, paling sederhana dalam bahasa Inggris yang gak ribet, yaitu yang namanya simple present. Kamu mau ngomong dalam bahasa Inggris harus menguasai simple present ini. Nah, sekarang kita definisinya apa sih? Gunanya untuk apa sih simple present? Untuk pelajaran nanti yang ada di buku kalian. Jadi simple present itu adalah tenses atau perubahan bentuk kata. Tenses itu perubahan bentuk kata kerja ya, yang digunakan untuk kejadian yang berlangsung berulang kali atau menjadi kebiasaan yang berulang. Kayak di di sekolah ini kan school activities, makanya menggunakan simple present. Kenapa? Karena yang namanya aktivitas di sekolah itu kan pasti berlangsung berulang kali ya, berulang-ulang terjadi. Nah, caranya itu bagaimana menyusun kalimatnya? Nah, ini ada Pak Rian kasih. Yang pertama, jadi dalam bentuk kalimat dalam bahasa Inggris itu setiap tenses atau setiap perubahan bentuk kata yang di sini kita adalah rumusnya simple present, itu dia dibagi menjadi 3, yaitu seperti yang paling awal, yaitu ada yang positif, ada di bawahnya bentuk kalimat negatif, bawahnya lagi bentuk kalimat interrogatif atau kata tanya. Jadi asal usulnya itu seperti ini. Cuma ada kalimat positif dikembangkan menjadi kalimat negatif dan dikembangkan lagi menjadi kalimat tanya. Kita langsung ke contoh biar tidak bingung. Contohnya begini. I yang positif ya. Contohnya I read a book. Sebelum ke situ pada jelaskan dulu. Subjek itu adalah pelakunya, orangnya. Ya, harus kalian ingat. Kemudian kalau verb 1, ada kata verb 1 atau di situ Pak Rian sebutkan verb 1. Itu maksudnya adalah yang Pak Rian maksudkan verb 1 itu kata kerja bentuk pertama. Verb itu kan kata kerja ya bahasa Indonesianya, atau predikat kalau di dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalau objek itu berarti objeknya. Objek dari subjek pelaku ini, objeknya itu hasil dari kata kerjanya itu apa, dia nanti jadi objek. Nah, yang dikenai pekerjaan objek itu. Makanya contohnya begini yang positif. I read a book. I ini subjeknya, read artinya membaca, itu adalah verbnya atau kata kerja bentuk pertamanya. Kemudian a book, sebuah buku adalah objeknya. Makanya artinya I read book, saya membaca sebuah buku. Nah, kemudian kalau yang negatif susunannya seperti apa? Susunannya itu ada subjek, verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, kemudian kata bantu do atau does, plus not, kemudian plus objek. Nah, kalau dirupakan menjadi contoh bagaimana? Ya seperti ini. Yang pertama, I don't read a book. Dari kata I read a book, kalau dijadikan menjadi negatif, jadi I don't read a book. Saya
tidak. Nah, don't artinya tidak. Saya tidak membaca sebuah buku. Oke, good. Nah, itu perbedaannya ada kata tidak, yaitu don't. Kemudian nih kata interrogatifnya dalam bentuk kata tanya atau kalimat tanya maksudnya, yaitu do atau does, ini kata baru. Kemudian plus subjek, dibalik ya subjeknya. Kemudian plus verb one, kata kerja bentuk pertama, plus objek yang menjadi dari kata I read a book menjadi do I read a book? Apakah saya membaca sebuah buku? Nah, seperti itu. Cukup gampang karena apa? Yang kita pelajari nanti hanya ada yang bentuk positifnya dulu, yaitu yang cukup subjek, verb one, kemudian plus objek. Nah, sekarang kalian buka buku kalian, page atau halaman 38, page 38. Halaman 38 yang bagian listening and speaking text 5. Look and repeat after your teacher. Perhatikan dan tirukan gurumu. Sebelumnya, ini ada sebuah catatan kecil di sebelah kanan, yang paling atas sebelah kanan buku kalian, yaitu subjek. Masih ingat ya subjek itu apa tadi? Ya, pelaku. Subjek itu pelakunya. Nah, yang paling depan nih. Subjek untuk kata subjek I, you, we, they. Subjek yang artinya I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka. Itu selalu diikuti dengan kata verb one atau kata kerja bentuk pertama saja, yang bentuk asli. Nah, paling gampang pokoknya subjek terus kata kerjanya apa, wes gampang. Kemudian untuk yang kedua catatannya, untuk subjek she, he, name, nama orang atau orang satu, orang yang tunggal. Nah, itu selalu diikuti dengan verb one plus s or es. Maksudnya apa? He dia laki-laki, she dia perempuan, sama nama orang kayak Lucy, my father, your father. Ya orangnya satu, kata ganti orang. Itu kata kerjanya ditambahi s atau is. Maksudnya gimana? Nah, kalian jelaskan. Nah, lihat. Jadi, ketika ada subjek, ya ada subjek, dia menggunakan kata verb pertama dalam simple present. Ketika subjeknya I, you, we, they, itu dia bisa langsung kalian tambahkan kata kerja bentuk pertamanya langsung. Seperti contoh di sini, I have a flag ceremony. Ingat, untuk I, you, we, they saja. Jadi nggak usah ditambahin apa-apa belakangnya. Jadi langsung saja I have a flag ceremony. Saya melakukan apa ini namanya upacara. Ya, saya upacara bendera. Kemudian you, misalkan untuk yang you contohnya, dia pokoknya hanya verb satu saja, kata kerja bentuk pertama. You read a book, langsung kamu membaca sebuah buku. We menggunakan subjek be, contohnya we play football, kita bermain sepak bola. Contoh menggunakan kata subjek they, artinya mereka. They do gymnastics, mereka melakukan senam atau ya gimnastik senam. Kemudian, nah ini yang verbnya ditambah dengan s atau is. Caranya dan maksudnya bagaimana? Nah, Pak Rian jelaskan. Yang pertama, pokoknya untuk subjek yang she, he, my father, Lucy, your father atau my mother, yang orangnya cuma satu, itu kata kerjanya ditambahi s atau is. Maksudnya bagaimana? Nah, langsung ke contoh saja biar gampang. Nah, seperti contoh he. Nah, kenapa kok he has a flag ceremony? Kenapa nggak he have a flag ceremony? Nah, dia laki-laki upacara bendera. Kenapa nggak pakai kata have? Harusnya kalau diberi tambahan s atau is kan jadinya have
itu bukan haves, bukan ditambah s belakangnya jadi haves, bukan. Tapi dia jadinya kalau he sama she atau kata kerjanya have itu dia jadinya has ya, bukan haves tapi jadinya has ya. Ingat ya, kata kerja have kalau kalau dia menggunakan subjek she or he maka dia jadinya has, bukan haves gitu. Kemudian kalau contoh yang kedua menggunakan she, kata reads. Nah, she reads a book. Nah, ini contohnya. Jadi bukan read book. Kenapa? Karena dia termasuk subjek tunggal. Orang ketiga tunggal ini. Makanya dia menjadi reads, bukan read ditambah s belakangnya. Dia perempuan membaca sebuah buku. Kemudian yang ketiga, my father plays football. Ayahku bermain sepak bola. Nah, ini bisa langsung ditambah belakangnya s. Oke. Kemudian selanjutnya Lucy. Nah, ini yang contoh yang ditambahkan dengan es belakangnya dari kata do. Lucy does gymnastic, bukan Lucy do gymnastic tapi Lucy does gymnastic. Kenapa bisa seperti itu? Ditambahkan es itu untuk jadi tambahan belakangnya es itu untuk kalau kata kerja atau verb one, kata kerja bentuk pertama berakhiran dengan huruf o, s, h, o. Kayak do, ini kan berakhiran kata kerja o, makanya ditambahi dengan s. Kemudian kalau nanti ada kata kerja yang akhirannya sh, ch, x atau ss, kemudian z, nah, itu dia ditambahkan dengan es belakangnya, bukan saja. Nah, itu saja, cukup mudah ya. Semoga bisa dimengerti penjelasan singkat ini. Kemudian tugas kalian di rumah yaitu yang pertama, kerjakan writing text 6. Writing text 6 ya, yang bawahnya itu fill in the blanks. Nah, itu yaitu kerjakan nomor 1 sampai nomor 10 seperti yang sudah kalian contohkan tadi cara penggunaannya. Kemudian usahakan tulis di buku tulis ya, soal langsung aja kalimatnya ya, berarti kalimatnya tulis di satu buku tulis biar nanti bisa digunakannya cuma mengirim satu foto saja. Kemudian yang ketiga, kalau sudah langsung jadikan perharian. And good luck and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later my student.